Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ardisia, Amanda, dan Nuriska. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik minggu ini, yaitu dasar-dasar perilaku dan motivasi dari studi kasus Kentucky Fried Chicken atau KFC. Selanjutnya, yang perlu dipahami pada prinsip dasar sifat manusia yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh kemampuan. Karena kemampuan tiap manusia beda, yang mana di situ mendorong manusia untuk berperilaku dan mengambil keputusan. Yang kedua, kebutuhan setiap manusia yang berbeda, sehingga manusia akan menetapkan atau menentukan tujuan yang berbeda-beda pula. Dan yang terakhir, manusia dapat mengambil keputusan untuk tindakan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada metode dalam mengambil sampel. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat karyawan di KFC ini terdapat beberapa kerangka konseptual. Jadi yang dilihat itu adalah budaya organisasi, motivasi, dan juga stres kerja yang mempengaruhi kinerja dari karyawan. Dan metode yang digunakannya itu adalah metode kuesioner. Nah, di yang sebelah kanan ini, di gambar sebelah kanan bisa dilihat ada hasil pengolahan datanya terkait tentang ketergantungan dari atau keterkaitan antara perilaku kepemimpinan, motivasi atau budaya organisasi terhadap kinerja dari karyawan itu sendiri, dan akan di breakdown juga satu-satu. Nah, langsung ke sikap yang mempengaruhi kinerja karyawan. Biasanya itu ada 3. Yang pertama adalah kepuasan kerja. Nah, biasanya kepuasan kerja ini dilihat dari seberapa positif karyawan ini terhadap pekerjaannya. Nah, pada perusahaan KFC ini, kita mengambil sampel dari Jakarta, Pekanbaru, dan juga Manado yang kita dapatkan dari jurnal. Dan tingkat kepuasan kerja dari karyawan ini dinilai cukup dan biasanya dipengaruhi oleh budaya organisasi, motivasi kerja, dan juga komunikasi, serta kinerja dari PT Fast Food Indonesia atau yang menaungi KFC ini. Lalu yang kedua ada keterlibatan kerja. Nah, biasanya dilihat dari seberapa aktif karyawan ini dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan pada KFC ini dengan sampel yang sama seperti di atas, tingkat keterlibatan kerjanya itu menurut penelitian dinilai cukup juga dan dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan juga motivasi kerja. Dan yang ketiga adalah komitmen terhadap organisasi. Nah, yang komitmen terhadap organisasi ini pada perusahaan KFC bisa dilihat bahwa tingkat keputaran karyawannya itu cukup tinggi. Jadi untuk komitmen itu dinilai masih kurang baik karena tingkat perputarannya yang tinggi. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi sikap karyawan tersebut yang 3 tadi. Yang pertama itu komunikasi dan juga manajemen sumber daya manusia yang masuk ke dalam budaya organisasi. Jadi di KFC ini komunikasinya sudah cukup baik karena mereka menerapkan 2 prosedur. Yang pertama ada prosedur si pre-shift meeting. Nah, pre-shift meeting ini jadinya mereka ada briefing terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan saat bekerja. Lalu juga ada running operation, ini sebagai controlling dan juga review setelah mereka melakukan pekerjaan, dan karena komunikasinya ini 2 arah, jadi bisa meningkatkan kepuasan dan juga keterlibatan kerja dari karyawannya. Lalu yang kedua ada budaya organisasi dan juga kepemimpinan. Nah, di KFC ini menerapkan sistem controlling dan review seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi, jika ada masalah ataupun ketidakpuasan, itu mereka mencari pemecahan masalahnya itu secara bersama-sama, secara 2 arah, dan juga untuk fungsi POACL-nya ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada motivasi kerja. Jadi motivasi kerja ini menjadi faktor yang cukup penting karena KFC ini menerapkan motivasi berupa bonus finansial bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja. Jadi bisa meningkatkan kinerja karyawan supaya bisa mendapatkan prestasi, namun bisa meningkatkan pula tingkat stres kerja dari karyawan karena kemungkinan beban yang dipikulnya ini cukup banyak sehingga mereka memiliki tingkat stres tinggi dan tidak mendapat motivasi selain finansial seperti itu. Jadi perlu adanya motivasi-motivasi yang lain, apalagi ke karyawan-karyawan yang memang tidak mencetak prestasi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengaruh persepsi dan pembelajaran terhadap keputusan pembelian pada PT KFC.
persepsi terhadap pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, dengan asumsi konsumen berpersepsi bahwa ayam KFC lebih lezat dan menu yang disajikan lebih beragam. Nah, persepsi tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk KFC. Lalu yang kedua, ada pembelajaran terhadap pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, dengan asumsi bahwa produk KFC sudah mendunia dan sudah tidak diragukan lagi kualitas ayamnya yang lezat dibandingkan ayam lainnya, sehingga pembelajaran tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk KFC tersebut. Kan selanjutnya yaitu ada norma. Nah, norma sendiri itu merupakan standar-standar perilaku yang diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Adapun norma-norma yang berlaku di perusahaan KFC yaitu yang pertama ada semua produk yang dihasilkan oleh restoran KFC harus selalu memenuhi dalam hal mutu, bahan baku, kesegaran, penampilan, dan penataan dalam penyajiannya. Contohnya yaitu ada French fries misalnya, yang akan dibuang apabila tidak terjual dalam waktu 10 menit sejak dimasak. Lalu yang selanjutnya ada pelayanan yang diberikan oleh karyawan-karyawan KFC harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan pula. Tamu harus selesai dilayani dengan ramah dalam waktu yang telah ditentukan agar tidak menunggu terlalu lama. Lalu selanjutnya ada penampilan dan pakaian karyawan KFC harus selalu rapi dan bersih. Juga produk yang diterima oleh tamu harus sesuai dengan yang dipesan. Lalu yang terakhir ada selain menjaga kualitas produk dan pelayanannya yang cepat dan ramah, restoran KFC juga selalu dijaga kebersihan dan sanitasinya. Seperti lantai, jendela, dinding, kursi meja, servis counter di ruang restoran, dapur, dan WC harus selalu bersih dan sehat. Semua kotoran dan sisa makanan harus ditempatkan dalam tempat atau kantong tertutup untuk kemudian dibuang melalui dinas kebersihan masing-masing daerah. Next. Lalu apa itu sebenarnya motivasi dan mengapa perusahaan harus mengerti model dari motivasi itu sendiri. Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi oleh manusia. Nah, kebutuhan dan keinginan tersebut mendorong adanya terjadi tekanan pada suatu manusia. Nah, tekanan itu memunculkan dorongan yang mana di situ melibatkan juga manusia untuk belajar atau memahami sesuatu dan juga terdapat pengaruh kognitif dari yang lain untuk akhirnya manusia mengambil keputusan atau berperilaku. Nah, setelah berperilaku itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apakah setelah kebutuhan itu terpenuhi, kebutuhan tersebut akan terulangi lagi? Jawabannya itu tidak, karena akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru atau kebutuhannya lainnya, sehingga di situ terdapat tekanan berukuran, yang mana tekanan berukuran ini akan mengembalikan lagi kondisi pada semula, yaitu muncul kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi, sehingga terjadi siklus seterusnya. Selanjutnya, sedangkan apa hubungan motivasi dengan yang ada dalam perusahaan? Dalam suatu penelitian terdapat mengambil suatu model keterhubungan motivasi, yaitu motivasi sebagai variabel X dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Dalam penelitian tersebut diambil 40 sampel jenuh, yang mana di hasilnya itu menunjukkan bahwa sebagian besar sampel tersebut setuju dengan adanya kinerja karyawan yang bagus untuk meningkatkan motivasi mereka dalam membeli produk KFC itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan serangkaian proses yang membangkitkan atau arouse, mengarahkan atau direct, dan menjaga atau maintain perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. Dan motivasi ini berkepentingan dengan pilihan yang dilakukan oleh orang dan arah yang menentukan perilaku mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan kinerja itu merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kasus KFC itu sendiri, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dalam perhitungannya itu
sebesar 0,605 dan koefisien determinasi 36,6%. Yang mana hal ini terdapat pengaruh yang kuat antar motivasi dan kinerja karyawan. Sekian dari kelompok kami. Atas kesalahan dari yang sudah terjadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.